Oke, kita sekarang lanjut Nirmana untuk belajar tentang variety and contrast. Kita pertama kan bahas tentang variety dulu. Jadi apa sih yang dikatakan sebagai variety atau variasi? Itu adalah penggunaan berbagai versi dari semua elemen dalam satu frame. Tapi karena kamu menggunakan banyak elemen, itu tetap harus membutuhkan unity atau kesatuan untuk menyatukan elemen. Jadi variety itu digunakan untuk menimbulkan kesan menarik. Jadi kayak gini ya, ada variasi ukuran. Ini di lingkaran-lingkaran ini ada variasi ukuran. Kemudian ada arah supaya ada yang menarik gitu ya. Ada juga variasi bentuk. Jadi nggak cuma garis-garis saja, tapi tiba-tiba di sini ada lingkaran, sehingga itu membuat ada yang unik dari sebuah frame karya. Atau kalian cuma mau pakai satu unsur, yaitu satu unsur garis, kalian bisa manfaatkan variasinya dengan ini, arahnya, tebal tipisnya, itu juga bisa. Kalau misalnya pelukis biasanya memberikan variasi itu dalam apa? Bisa jadi dalam tekstur, dalam value. Jadi value itu value dalam color, kemudian juga bentuk pattern yang ada, sehingga menarik, tidak membosankan. Ini contoh memanfaatkan value pada warna sehingga ada variasi. Misalnya lebih gelap di mana, lebih terang di mana, gitu ya. Jika dalam aplikasinya di fashion, variasi bisa kamu tempelkan, misalnya di contoh yang di tengah ini. Di kain satin ini tiba-tiba ada variasi penggunaan bahan dan textile manipulation yang berbeda di bagian tangan. Bayangkan kalau ini semua cuman satin biasa, guyur gitu aja biasa, jadi ya bosan. Tapi ketika ini suatu karya ini menjadi menarik karena ada variasi bentuk dan bahan yang berbeda di sini. Begitu juga dengan yang di kiri. Warna, tiba-tiba ada warna yang mencolok di sini. Di antara warna-warna yang pale, warna-warna yang netral, tiba-tiba dikasih warna yang mencolok. Bisa juga di sini diberi aksentuasi yang berbeda. Tiba-tiba ada kain yang dibiarkan memanjang, flowing ke sini. Bisa juga memanfaatkan warna yang totally different, warna yang benar-benar mencolok, seperti warna putih di sepatu ini. Jadi looknya ini ada satu hal yang mencolok menjadi focal pointnya di sini, point of view. Ini adalah pengaplikasian variety pada fashion. Nah, berikutnya kita ngomong tentang kontras. Nah, kontras itu apa sih? Ada dua elemen yang saling berlawanan sifat atau karakteristiknya. Nah, disebut kontras satu sama lain. Kalau misalnya kontras itu ada, itu biasanya lebih disukai oleh penglihat karena jadi ada kesan dramatis gitu. Jadi ada yang misalnya kamu ngeliat sesuatu yang kontras, yang berlawanan gitu, kamu langsung penasaran, hah, apa ini? Kenapa bisa begitu? Gitu ya. Jadi mata langsung tertarik ke karya tersebut. Nah, jika digunakan dengan benar, kontras dapat mewujudkan focal points dan visual balance. Contoh kontras pada warna seperti ini. Di antara warna hijau ada apel warna merah. Atau kalau dalam ini kan pernah kita ada tren editing foto seperti ini, kontrasme, dimana mayoritas warna background adalah biru, kemudian fotonya diedit coloringnya menjadi warna merah. Bisa juga kontras pada ukuran, misalnya yang lain kecil tiba-tiba menonjol dan besar. Ini juga. Ini biasanya dimanfaatkan pada pengaplikasian desain infografis, ya, penyajian data negara mana sih yang mengalami carbon footprint terbesar, dari China dan United States. Itu menunjukkan kontrasmenya jumlah carbon footprint di antara dua negara tersebut dibanding negara-negara lain.
Kontras juga bisa dimanfaatkan pada bentuk, yang lain kotak, ini bulat gitu ya. Dan aplikasinya dalam visual grafis seperti ini, misalnya kamu tabrak-tabrak juga bisa menarik gitu ya, asal memang tetap ada unity. Misalnya di sini bentuknya beda tapi warnanya sama. Kalau ini bentuknya beda tapi tone-nya, kesannya sama. Misalnya ini semuanya warna pastel, coba ini saya tabrak, satunya pastel, satunya tidak pastel, yang di kanan ini tidak pastel, maka tidak akan ada kesatuan ya. Juga bisa ada kontrasme pada tipografi, ini bisa kalian manfaatkan nanti desain grafis misalnya. Nah, tugasnya sama, saya selalu tugasnya thumbnail. Jadi dalam 1-3 bikin 30 kotak, manfaatkan ukuran, warna, jarak, arah, dan lain-lain dalam variasi dan kontras gitu ya. Sama bentuk yang diizinkan abstrak, square, circle, tidak boleh pakai non geometris, hati, terus rumah, pohon, tidak boleh ya. 30 kotak itu dibagi 15 variety dan 15 kontras. Tolong diberi tanda, yang mana yang variety dikasih V kecil, kalau yang kontras diberi C kecil di kanannya. Jadi misalnya yang ini variety, berarti di sini V. Ini kontras, ini C gitu ya. Nah, itu aja. Terima kasih.